Setelah kita memahami tentang SD posisi dan Westguard Rule, sekarang kita akan bahas statistical quality control. Jadi, guna statistical quality control ini, itu kita melihat kumpulan dari data QC kita, lalu kita nanti akan interpretasikan bagaimana kondisi alat kita, apakah berjalan sesuai dengan ke spesifikasinya atau tidak, ya. Nah, yang pertama, ketika kita sudah menghitung eh, SD posisi, itu kita sudah mendapatkan banyak data. Nah, nanti yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghitung rata-rata. Nah, jadi konsepnya rata-rata ini adalah presentasi atau data yang menggambarkan keseluruhan ya. Jadi satu data yang menggambarkan keseluruhan. Jadi misalkan kita ada 30 data. Nah, dari 30 data itu ada banyak angka misalkan 10, 10,1, 10,2. Nah, jadi dari 30 data ini berapa kira-kira perwakilannya? Nah, itu di komunikasi atau disebut dengan rata-rata. Nah, sebenarnya untuk rata-rata ini kita nanti hitung dengan Excel itu sangat mudah sebenarnya sama dengan average aja. Nah, nanti kalau Bapak Ibu misalkan butuh Excelnya, nanti boleh akan saya share ya. Jadi yang pertama kita hitung rata-rata ya. Sudah rata-rata, lanjut kita menghitung SD. Nah, jadi ini SD ini kita melihat seberapa besar distribusi dari semua data yang kita miliki tadi. Selanjutnya, kita menghitung CV. CV ini kita melihat posisi atau impresisi yang terjadi di hasil kita. Seberapa besar impresisi yang kita punya di laboratorium kita. Nah, jadi dia biasanya membandingkan antara standar deviasi dengan rata-rata. Jadi setelah tadi kita mendapatkan rata-rata dan standar deviasi, nah ini kita gunakan dua data ini untuk menghitung impresisi atau CV ya, coefficient variation. Nah, lanjut setelah kita dapatkan CV, kita hitung bias. Hitung bias ini yang kita perlukan adalah nilai target dan nilai rata-rata. Nilai target tadi kita sudah dapatkan di Insight Kit, jadi cara hitungnya adalah nilai rata-rata yang kita peroleh dikurangkan nilai target, lalu dibagi nilai target. Terus dikalikan 100% untuk dalam bentuk persen ya. Jadi bias ini adalah perbedaan antara nilai asli dengan nilai rata-rata kita. Jadi dari eh, berapa gambaran dari nilai rata-rata kita, nah itu berapa biasnya. Itu bisa kita dapatkan dengan rumus ini ya. Nah, bias yang baik itu adalah kita menghitung dari bias PME atau EQE ya. Nah, yang terakhir, jadi tadi kita sudah dapatkan impresisi atau CV dan inakurasi atau bias, ini kita gabungkan Bapak Ibu menjadi total error. Jadi total error itu adalah kombinasi dari inakurasi dan impresisi. Ya, rumusnya adalah bias ditambah 1,65 CV. Ya. Nah, nantinya setelah kita mendapatkan nilai TE, barulah kita nanti mencari nilai TEA. TEA ini kita harus cari di internet, referensinya kita bisa dapatkan dari manapun ya. Nah, misalkan untuk HB, TEA-nya adalah 8, berarti total error itu tidak boleh, total error yang kita miliki untuk HB, level 1, 2, dan 3, itu tidak boleh lebih dari 8 ya. Jadi, total error allowable ini kita menentukan sendiri dan memang harus kita perhatikan juga untuk awalan sebaiknya kita pilih TEA yang tinggi. Nanti kalau sudah labnya berjalan dan hasil lab kita bagus terus, boleh kita turunkan. Nah, untuk interpretasinya adalah total error itu jika dia lebih dari total error yang diperbolehkan atau total error allowable ya, berarti alat kita performance-nya tidak baik, sedangkan kalau total error kita kurang dari atau sama dengan total error yang diperbolehkan, alat kita memiliki performance yang baik, seperti itu. Ya.